Otak kita dirancang buat mikir. Tapi di era digital ini malah sering kecanduan hiburan instan. Tiap hari kita dicokokin konten cepat, swipe tanpa henti, dan akhirnya otak kita jadi tumpul. Fokus makin pendek, gampang lupa, dan rasanya kayak ada kabut di kepala. Itulah yang disebut brain rot. Kondisi di mana otak kita secara perlahan kehilangan kemampuannya buat berpikir jernih. Bukan cuma bikin susah konsentrasi, tapi juga ngaruh ke produktivitas dan kesehatan mental. Nah, di video ini kita bakal bahas apa itu brain rot, kenapa bisa terjadi, dampaknya, dan tentu saja cara menghindarinya. Brain rot adalah istilah yang sering dipakai buat ngejelasin kondisi otak yang jadi tumpul akibat kebiasaan konsumsi konten instan secara berlebihan. Bukan sekedar lelah atau bosan, tapi lebih ke otak yang kehilangan kemampuan buat berpikir mendalam. Akibatnya, makin susah fokus, gampang terdistraksi, dan selalu merasa butuh hiburan cepat biar nggak bosen. Masalahnya, brain rot ini bukan cuma sekedar perasaan malas sesaat. Gejalanya bisa terasa dalam keseharian. Misalnya, gampang lupa hal penting, susah konsentrasi dalam waktu lama, atau ngerasa otak kayak nge-freeze saat harus mikir sesuatu yang lebih kompleks. Bahkan, kebiasaan ini bisa bikin kita makin gak sabar, karena otak terbiasa dapat kepuasan instan tanpa usaha. Salah satu penyebab utama brain rot adalah overstimulasi dopamin. Setiap kali kita scroll media sosial atau nonton video pendek, otak dapat ledakan dopamin kecil yang bikin kita merasa senang. Masalahnya, semakin sering kita konsumsi konten instan, semakin tinggi ambang batas kepuasan otak. Akhirnya, kita jadi kecanduan hiburan cepat dan kehilangan kesabaran buat menikmati sesuatu yang lebih lambat dan mendalam. Selain itu, kurangnya aktivitas yang menantang otak juga bikin kondisi ini makin parah. Dulu, kita biasa baca buku, berdiskusi panjang, atau memecahkan masalah dengan fokus yang penuh. Sekarang, kebiasaan itu perlahan-lahan hilang, digantikan dengan konten pendek yang nggak butuh usaha buat dicerna. Otak jadi nggak terbiasa berpikir panjang, dan akhirnya sulit buat menyerap informasi yang lebih kompleks. Belum lagi, kebiasaan multitasking berlebihan bikin otak makin kewalahan. Loncat-loncat dari satu aplikasi ke aplikasi lain, buka HP tiap beberapa menit sekali, atau streaming sambil main game. Semua itu bikin otak sulit mempertahankan fokus. Akibatnya, kita jadi gampang terdistraksi, susah menyelesaikan tugas tanpa terganggu, dan makin sulit buat menikmati momen tanpa merasa harus selalu terstimulasi. Ya, tanpa sadar, brain rot bisa bikin kita lebih gampang stres dan cemas. Otak yang terbiasa dapat kepuasan instan, jadi nggak siap buat menghadapi sesuatu yang butuh usaha lebih. Akhirnya, pas dihadapkan sama tugas yang berat atau situasi yang nggak langsung kasih hasil cepat, kita jadi gampang frustasi. Mikir sedikit aja udah pusing, bawaannya pengen cari distraksi, dan makin lama makin sulit buat benar-benar fokus. Nggak cuma itu, brain rot juga bikin kita kehilangan kemampuan buat menikmati hal-hal sederhana. Dulu, mungkin kita bisa duduk diam, menikmatin suasana, atau ngobrol lama sama temen tanpa bosan. Tapi sekarang, rasanya ada yang kurang kalau nggak sambil scrolling atau nonton sesuatu. Semua yang nggak instan jadi terasa membosankan, dan ini bisa bikin kita sulit menikmati momen tanpa harus terus cari hiburan baru. Parahnya lagi, kondisi ini juga bisa menurunkan kreativitas dan produktivitas. Otak yang terbiasa cari jalan pintas bakal kesulitan kalau harus berpikir mendalam atau bikin sesuatu dari nol. Mau ngerjain tugas, belajar hal baru, atau sekedar punya ide kreatif aja rasanya berat. Kita jadi lebih reaktif daripada reflektif. Lebih sering konsumsi konten daripada benar-benar menciptakan sesuatu. Kabar baiknya, brain rot bisa diperbaiki. Otak kita punya kemampuan buat berubah dan beradaptasi, asal kita mulai mengatur ulang kebiasaan digital kita. Tapi jelas, ini nggak bisa instan. Perlu usaha buat pelan-pelan melatih otak supaya bisa fokus lebih lama, menikmati proses, dan nggak selalu tergantung sama hiburan cepat. Nah, di bagian selanjutnya, kita bakal bahas cara menghindari brain rot dan mulai membangun kebiasaan yang lebih sehat. Cara menghindari brain rot. 1. Kurangi konsumsi konten instan.
Kita nggak harus berhenti main sosial media, tapi penting buat lebih sadar dalam menggunakannya. Mulai dengan batasi screen time, unfollow akun-akun yang bikin kita doom scrolling tanpa henti, dan berhenti konsumsi konten yang cuma bikin ketagihan tanpa manfaat. Gunakan media sosial dengan tujuan, entah itu buat belajar, hiburan berkualitas, atau sekedar update informasi, bukan cuma buat ngisi waktu kosong. Yang kedua, biasakan deep work. Otak perlu dilatih buat bisa fokus lebih lama. Coba biasakan membaca buku, menulis, atau kerja tanpa distraksi selama 10-15 menit sehari. Lalu, perlahan tingkatkan durasinya. Jangan biarkan otak terus-menerus loncat dari satu hal ke hal lain. Kalau lagi ngerjain sesuatu, matikan notifikasi, tutup aplikasi yang nggak perlu, dan rasakan gimana rasanya benar-benar tenggelam dalam satu aktivitas tanpa gangguan. Yang ketiga, ganti hiburan instan dengan yang lebih mindful. Nggak semua hiburan harus instan. Coba alihkan waktu luang dengan aktivitas yang lebih mindful seperti journaling, olahraga, atau sekedar ngobrol sama temen tanpa HP. Latih diri buat menikmati momen tanpa harus selalu mencari distraksi baru. Awalnya mungkin terasa aneh, tapi lama-lama otak akan lebih nyaman menikmati sesuatu dengan tempo yang lebih lambat. Yang terakhir, beri otak waktu buat nganggur. Nggak semua waktu kosong harus diisi dengan ngecek HP atau cari hiburan. Kadang, otak butuh waktu buat istirahat dan nganggur supaya bisa berpikir lebih jernih. Coba sesekali duduk diam. Biarkan pikiran mengembara atau menikmati suasana tanpa distraksi digital. Ini penting supaya otak bisa refresh ya dan bekerja lebih optimal tanpa terus-menerus kecanduan stimulasi instan. Brain rot itu bukan sesuatu yang tiba-tiba terjadi, tapi hasil dari kebiasaan kecil yang terus kita lakukan setiap hari. Kabar baiknya, ini bisa dicegah. Yang penting, kita sadar dan mulai ngatur ulang kebiasaan digital kita. Lebih mindful dalam konsumsi konten, lebih sering latihan fokus, dan kasih waktu buat otak istirahat. Pelan-pelan, otak bakal balik lagi ke performa terbaiknya. Sekarang, coba refleksi sebentar. Dari semua yang kita bahas tadi, apakah kamu udah kena brain rot atau belum? Apa kamu sering doom scrolling tanpa sadar? Atau makin susah fokus kalau nggak ada distraksi? Kalau iya, mungkin ini waktunya buat mulai perubahan kecil. Nggak perlu langsung ekstrim, yang penting mulai dulu. Tulis di komentar, kebiasaan mana yang paling sering kamu lakuin dan apa yang mau kamu ubah setelah nonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share biar makin banyak orang yang sadar pentingnya jaga kesehatan otak. Sampai ketemu di video selanjutnya.